mana. Makanya nggak boleh sembarangan. Jadi kakak kalau memang mau, untuk kakak yang merasa migrain, ya kakak coba aja di bagian telapak tangan dulu. Nggak usah sampai ke kaki, kaki bahaya soalnya. Belajar dari tangan dulu. Ini kan ada jempol sama telunjuk. Nah di bagian dalam sini, di tengah-tengah, tekan aja di situ, kasihin pakai oil. Kalau nggak bisa pakai oil ya kakak tekan-tekan sendiri tanpa oil. Kalau Ki sih sukanya pakai oil supaya lebih lembut, supaya seluruh telapaknya terjangkau. Karena aku nggak mau nanggung orangnya. Aku nggak suka yang nanggung-nanggung. Aku tuh suka yang harus wow gitu. Lebih puas aku. Buat teman-teman semuanya udah tahu kan? Buat yang butuh ini kakak BR tadi mana? Katanya dia mau challenge. Dia challenge tapi dia ngubungin ke nomor WA coba. Orang lagi live. Disuruhnya kita live tapi sambil dipijet. Sementara kita kalau dipijet nggak pakai sehelai kain pun. Lalu disuruh sambil live. Itu sama aja namanya kita minta akun kita langsung di-ban permanen. On. Kalau mau challenge yang masuk akal aja kak. Challenge apa kayak gitu. Dia challenge minta-mintanya aneh-aneh. Bikin pusing aja kakak BR itu. Makasih ya Kak Samsu, tapi di akun ini juga nggak bisa di-exchange Kak. Tapi thank you ya atas niat baiknya. Ini akun kecil aku Kak, 30 hari ke depan kita nggak bisa pakai akun asli karena kena ban. Dan di akun kecil ini kan kita nggak bisa WD juga, nggak bisa aku tarik gitu loh ke rekening juga. Nggak bisa masuk lah ibaratnya. Tuh transferan apa tuh gift kalian yang segitu nggak bisa kita tarik. Kan narik gift itu minimal di $10. Itu minimal, maksimal di $999 ya. Kalau sekarang per hari kayaknya maksimal di $100 deh. Kayaknya ya, nggak tahu juga peraturan baru. Soalnya dulu Kis tuh per minggu bisa $999 per minggu. Zaman dulu. Kalau sekarang kayaknya aturan per hari. Jadi per hari maksimal $100. Berarti sebulan bisa 100 kali 30 hari ya. Kayak gitu. Berarti beda aturan sekarang Bigo kayaknya. Halo Kak Suyanto. Beda aturan kayaknya udah. Kak Samsu makasih teplopnya ya. Makasih loh. Kak Camcu. Kak Camcu mau sewa jasa pijat LC atau terapisnya Kis. Hai. Suka duka sebagai seorang LC. Pada tepatnya 7 tahun yang lalu adalah awal mula di mana kita menyadari bahwa ternyata dunia berjalan tidak sesuai dengan kehendak kita. Apa segala yang kita impikan sangat jauh berbeda dengan kenyataan. Hingga pada akhirnya belajar untuk menerima kenyataan pahit dalam hidup ini. Sesuatu pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah kita cita-citakan menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Apa dia? Sebagai seorang LC dan 3 tahun yang lalu juga menambah skill baru sebagai seorang terapis atau tukang pijat atau massage terapis. Iya anjay. Lalu kita jalanilah itu sebagai seorang LC dan seorang massage terapis atau tukang pijat di kota cantik Palangkaraya ini. Berawal mula saat mau menjadi seorang terapis, kita itu nekat untuk pergi ke sebuah kota di Bali yang namanya Denpasar. Iya, di Denpasar. Di Denpasar itu kita sebagai seorang terapis anak baru yang perlu dididik karena kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita dilatih oleh para senior di sana. Ada 4 orang, 2 orang senior yang paling tertinggi dan 2 orang senior sebagai cadangan yang harus memperhatikan kita selalu dalam tekniknya. Lalu sang bos berkata, latih anak baru ini sampai bisa. Tiap hari aku Kis ini sebagai anak baru dan selalu dimarahi. Karena apa? Ya, karena selalu cengeng dan menangis. Ya, betul. Kata bos, baru kali ini menemukan seorang terapis cengeng sekali. Biasanya orang kalau menjadi seorang terapis itu adalah yang kuat katanya. Mereka adalah orang yang sudah terbiasa bekerja menggunakan tenaga. Sedangkan kamu, apa pekerjaan kamu sebelum ini? Maaf bos, saya pengalamannya tidak pernah menggunakan tenaga. Saya kerja selalu di depan komputer karena saya kerjanya dulu sebagai seorang admin.
di sebuah perusahaan. Lalu sejak 2016 saya bekerja sebagai official host Bigo, yang dimana itu hanya sebagai seorang seorang live streamer. Kita di aplikasi live streaming hanya menggunakan handphone. Bagaimana mungkin bos saya bisa dengan cepat beradaptasi menggunakan tenaga seperti ini? Ini adalah hal baru bos dalam hidup saya. Mohon bimbingannya bos. Begitu kata Kis. Lalu kata bos, baiklah. Kamu akan dilatih oleh senior. Tetapi kamu belajar untuk menjadi orang yang bisa nurut. Dengarkan apa kata senior. Tetapi aku berusaha nurut, cuman rasanya aku tidak kuat. Aku selalu ingin menangis dan ingin menyerah setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Aku bilang kepada seniorku, rasanya aku ingin menyerah saja, aku tidak kuat. Aku ingin pulang ke Palangkaraya. Aku tidak sanggup kalau misalnya bekerja setiap hari dari pagi sampai larut malam lembur begini. Aku tidak kuat seperti kalian. Aku tidak sekuat kalian. Lalu mereka bilang, "Hei kamu anak baru, kami juga waktu dulu ketika baru sama seperti kamu. Kita sama. Nanti lama-lama juga terbiasa, wajar. Dulu waktu aku bangun pagi juga kaki aku pegal, badan aku meriang, semua tidak enak. Tapi aku tetap jalanin karena semua itu butuh yang namanya dilatih." Begitu kata senior. Lalu aku mencoba tetap bertahan. Hingga pada akhirnya aku kembali ke Palangkaraya dan aku bukalah massage di sini tanpa rencana sebenarnya. Iya, betul itu. Sebenarnya Kis membuka massage di Palangkaraya ini tidak ada rencana sedikit pun. Tetapi karena kebutuhan, karena aku pikir ketika aku balik ke Palangkaraya, kalau aku hanya berfokus hanya dari hasil dari live streaming di Bigo ini, hasilnya tidak menentu, kadang abu monyet. Akhirnya ya sudahlah, aku bersabar. Dapat ilmunya yang penting. Betul, makasih ya Kak. Bersyukur sudah dapat skillnya. Setidaknya itu bisa menjadi bekal untuk kita bernapas dan mencari nafkah dan mencari rezeki. Syukurnya begitu. Setidaknya ada sedikit skill atau bekal yang diberikan oleh bos dan teman-teman di Denpasar. Iya Bang Ali, Kis masih menjalani sebagai tukang pijat atau massage terapis. Bang Ali, abang mau dipijatin di kota cantik Palangkaraya ini abang. Aku juga tidak menyangka jalan hidupku jadi begini.